Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cieva Dewa Firly, mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau yang lebih dikenal dengan UHAMKA. BK UHAMKA merupakan salah satu jurusan di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di jurusan ini saya belajar bagaimana menjadi seorang konselor yang bisa memahami, mendampingi, dan membantu orang lain menghadapi berbagai permasalahan, baik itu secara pribadi, sosial, akademik, maupun karir mereka. Selain belajar teori, kami juga dilatih langsung melalui praktik wawancara, observasi, dan juga pembuatan program layan bimbingan. Jadi ilmunya itu benar-benar aplikatif dan relevan banget nih dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, teman-teman harus tahu nih, UHAMKA sendiri adalah salah satu universitas swasta terkemuka di Indonesia yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Di sini kami belajar bukan hanya untuk menjadi pintar secara intelektual, tapi juga untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Alasan utama saya memilih jurusan BK adalah karena saya mempunyai keinginan untuk membantu orang melalui pendekatan yang tepat. Saya ingin menjadi pendengar yang baik dan memberikan dampak positif buat orang-orang sekitar saya. Dan menurutku BK UHAMKA adalah tempat yang tepat untuk belajar dan berkembang menjadi seorang konselor yang profesional. Di sini juga banyak banget kegiatan positif loh, baik akademik maupun organisasi yang bisa bikin kita berkembang jadi versi terbaik dari diri kita loh. Nah, di UHAMKA sendiri bukan hanya memiliki jurusan bimbingan dan konseling, tapi juga ada fakultas dan jurusan yang bisa teman-teman pilih nih sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Berikut di antaranya. Nah, setelah teman-teman tadi lihat, ternyata banyak ya jurusan dan fakultas yang ada di UHAMKA. Jadi buat teman-teman yang masih bingung kuliah di mana, UHAMKA adalah pilihan yang tepat untuk teman-teman loh. Dan buat yang ingin bergabung di BK UHAMKA, aku tunggu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing nih tentang salah satu nilai budaya yang menarik banget, yaitu bagaimana unggah-ungguh dalam budaya Jawa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini saya lakukan untuk memahami lebih mendalam bagaimana nilai unggah-ungguh masih diterapkan di masyarakat Jawa, khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan seperti Jakarta Timur. Sebagai calon konselor, saya menyadari bahwa memahami budaya klien adalah hal yang sangat penting, karena klien ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, termasuk perbedaan budaya, bahasa, nilai, dan kebiasaan. Dengan menjadi konselor yang peka budaya, kita bisa memberikan layanan konseling yang lebih empatik dan sesuai dengan kondisi sosial mereka. Dalam hal ini, saya tertarik menggali lebih mendalam tentang nilai unggah-ungguh dalam masyarakat Jawa, karena nilai ini masih sangat dijaga dan dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu unggah-ungguh? Jadi unggah-ungguh dalam budaya Jawa merupakan bagian dari tata krama, sopan santun, serta penghormatan terhadap orang lain, terutama kepada yang lebih tua atau yang dihormati. Unggah-ungguh ini tidak hanya terlihat dari tutur kata, tetapi juga dalam sikap tubuh, cara duduk, cara berbicara, bahkan dalam pemilihan kata saat menyampaikan pendapat. Nilai ini biasanya diajarkan sejak kecil dan ditanamkan secara turun-menurun dari orang tua ke anak-anak. Budaya unggah-ungguh juga menjadi alat untuk menjaga keharmonisan dan rasa saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai unggah-ungguh masih diterapkan oleh masyarakat Jawa di daerah perkotaan, memahami pandangan mereka terhadap makna unggah-ungguh itu sendiri, serta mengetahui usaha-usaha yang dilakukan untuk tetap melestarikan nilai tersebut di tengah tantangan zaman modern. Selain itu, kami juga ingin melihat nih bagaimana peran keluarga dan lingkungan sekitar untuk menjaga keberlangsungan nilai unggah-ungguh. Untuk menjawab tujuan tersebut, kami menyusun beberapa pertanyaan penelitian seperti ini, dan ini. Jadi beberapa pertanyaan tersebut akan kami kelola untuk mendapatkan hasil bagaimana sih nilai unggah-ungguh itu diterapkan di kehidupan sehari-hari dan apakah nilai unggah-ungguh itu masih diterapkan dalam kehidupan sekarang, yaitu zaman modern. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 Juni 2025 di dua lokasi yang berbeda di wilayah Jakarta Timur, yaitu Condet dan Cilangkap. Kami memilih lokasi ini karena banyaknya masyarakat Jawa yang tinggal di sana dan dinilai masih memegang teguh nilai-nilai tradisional Jawa, terutama unggah-ungguh. Dalam proses pengumpulan data, kami menggunakan dua metode, yaitu observasi langsung dan wawancara mendalam. Melalui observasi, kami melihat bagaimana interaksi masyarakat berlangsung dalam keseharian, termasuk cara mereka berbicara, bersikap, dan menghormati satu sama lain. Sementara itu, wawancara kami lakukan kepada tokoh masyarakat, orang tua, remaja yang tinggal di lokasi penelitian.
Di sini kami menggunakan pedoman wawancara yang sebelumnya kami rancang dan hasilnya akan kami olah untuk melihat bagaimana pola pemahaman dan praktik unggah-ungguh yang mereka jalankan. Dari hasil observasi dan wawancara, kami menemukan bahwa masyarakat Jawa di wilayah tersebut masih memegang teguh nilai unggah-ungguh terutama dalam lingkungan keluarga. Mereka mengajarkan anak-anak untuk bersikap sopan, berbicara dalam bahasa yang halus, dan menghormati orang tua serta orang lain. Namun di sisi lain, kami juga menemukan bahwa generasi muda mulai mengalami pergeseran dalam penerapan unggah-ungguh, terutama dalam cara berbicara dan bersikap. Banyak dari mereka yang sudah terbiasa menggunakan bahasa informal, bahkan dalam situasi yang sebenarnya membutuhkan kesopanan. Nah, pembahasan hasil penelitian ini kami kaitkan dengan teori Koen-Jaraningrat yang menjelaskan bahwa budaya adalah sistem nilai yang diwariskan secara turun-menurun dan menjadi pedoman dalam berperilaku. Hasil penelitian kami juga sejalan dengan temuan sebelumnya, di mana nilai budaya menjadi seperti unggah-ungguh tetap bertahan meskipun mengalami penyesuaian seiring perkembangan zaman. Tantangan modernisasi seperti pengaruh media sosial dan globalisasi memang mempengaruhi gaya hidup generasi muda, tetapi sebagian masyarakat tetap berusaha menjaga nilai ini dengan membiasakan unggah-ungguh sejak dini di rumah dan di lingkungan sekitarnya. Dari hasil penelitian tentang unggah-ungguh dalam budaya Jawa, saya menyimpulkan bahwa nilai budaya seperti tata krama, sopan santun, dan penghormatan terhadap orang yang lebih tua sangat berpengaruh dalam cara masyarakat berpikir, bersikap, dan berinteraksi. Dalam konteks pendekatan bimbingan konseling, hal ini sangat penting untuk dipahami oleh seorang konselor loh. Konselor yang memahami latar belakang budaya klien akan lebih mudah membangun hubungan yang baik dan penuh kepercayaan. Misalnya ketika konselor berhadapan dengan klien yang dari budaya Jawa yang sangat menjunjung tinggi nilai unggah-ungguh, konselor itu perlu menyesuaikan cara berkomunikasi seperti menggunakan bahasa yang sopan, tidak terlalu frontal saat menyampaikan sesuatu, dan menjaga sikap tubuh serta nada suaranya. Ini semua bukan hanya soal tentang etika umum, tapi juga bentuk penghargaan terhadap nilai budaya kliennya. Dengan kata lain, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik konseling sebaiknya tidak kaku dan satu pola untuk semua orang, melainkan harus fleksibel dan berbasis budaya, agar klien merasa dimengerti, dihargai, dan tidak merasa intimidasi saat proses konseling. Berdasarkan penelitian ini, saya menyadari bahwa layanan konseling yang peka budaya belum banyak dikembangkan secara spesifik dalam konteks masyarakat Jawa, terutama dalam dunia pendidikan dan pelayanan umum. Maka dari itu, temuan kami membuka peluang untuk mengembangkan layanan bimbingan konseling yang mengintegrasikan nilai-nilai unggah-ungguh ke dalam kegiatan konseling. Misalnya saat memberikan layanan konseling kepada siswa yang berasal dari keluarga Jawa, guru BK bisa lebih memperhatikan gaya komunikasi siswa tersebut. Bisa jadi siswa tersebut merasa tidak nyaman untuk langsung menyampaikan pendapat kepada guru atau konselor karena mereka diajarkan untuk menjaga perasaan orang lain. Jika konselor tidak memahami latar belakang budaya ini, bisa saja menganggap siswa tertutup atau tidak kooperatif, padahal sebenarnya itu bentuk penghormatan. Layanan konseling juga bisa dikembangkan dalam bentuk program bina diri berbasis nilai kebudayaan lokal, seperti membiasakan bicara sopan, menghargai pendapat orang tua, atau berkomunikasi secara halus saat menyelesaikan konflik. Dengan begitu, proses konseling tidak hanya membantu siswa secara psikologis, tapi juga menjaga identitas budaya mereka. Penelitian ini memberikan banyak temuan menarik tentang praktik unggah-ungguh dalam budaya Jawa. Saya menyadari masih banyak beberapa kekurangan yang belum saya sempat ungkapkan secara mendalam, dan ini menjadi catatan penting untuk memfollow up di masa yang akan mendatang. Yang pertama itu, penelitian ini belum mengkaji peran institusi formal seperti sekolah, komunitas budaya, dan lembaga keagamaan dalam mempertahankan dan mengajarkan nilai unggah-ungguh. Padahal institusi-institusi ini bisa jadi memiliki peran yang besar dalam membentuk karakter masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Hal ini bisa menjadi bahan eksplorasi yang penting dalam penelitian selanjutnya. Kemudian yang kedua, saya juga belum mendalami perubahan makna unggah-ungguh yang terjadi dalam situasi sosial modern, misalnya dalam konteks penggunaan media sosial, komunikasi daring, atau dalam dunia kerja generasi milenial dan Gen Z. Ini sebenarnya sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut karena bisa menunjukkan bagaimana nilai tradisional bertahan atau berubah dalam lingkungan yang serba cepat dan terbuka seperti sekarang ini. Oke teman-teman, mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan pada video kali ini tentang implementasi unggah-ungguh pada budaya Jawa di kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal video sampai akhir video. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.